Selamat sore rekan-rekan semuanya, youth and teens yang ada di rumah pastinya ya teman-teman. Kita bisa berkumpul lagi meskipun kita berbeda jarak, ruang dan waktu, tapi tetap kita berada dalam satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Kalau sore hari ini kita boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan. Nah teman-teman, sore hari ini kita dalam sebuah acara yang sedikit berbeda dan ditemani dengan seorang rekan yang cantik ini. Hai. Dan acara kita pada sore hari ini adalah yang bernama Ngopi Syantik. Apa itu Ngopi Syantik? Ngopi Syantik itu kepanjangan dari ngomongin firman, sharing hal-hal yang menggelitik gitu, Pak. Ngomongin firman, sharing dan hal-hal menggelitik. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia kita, dunia remaja dan dunia dewasa, menanggapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini tentang perubahan dunia yang hampir berubah total karena adanya virus COVID-19 atau virus corona ini. Nah, kita di sini ada saya, Peter, dan ada Halo, ada Shana. Berhubungan dengan tentang perubahan dunia ini dalam berbagai sektor. Dari adanya virus corona dan COVID-19 ini, kita sebagai remaja dan pemuda harus mengerti suatu hal. Nanti kita akan bahas bersama, kita akan bicarakan bersama dengan Cesiana di sebelah saya ini. Nah, C, dengan perubahan dunia ini yang hanya dalam beberapa bulan ini, bagaimana tanggapan Cesi tentang hal ini? Ya sih, jadi nggak bisa kita pungkiri bahwa semua orang pasti kaget dan nggak siap gitu ya. Semuanya kaget, semuanya nggak siap. Tiba-tiba ada virus corona yang nggak cuman mempengaruhi di satu aspek, tapi semua kena dampaknya kayak gitu. Tetapi kita harus beda nih, Pet, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi nggak seperti orang-orang di luar sana yang nggak punya Tuhan. Mungkin kita sama-sama terkena imbasnya, tapi sebenarnya sebagai anak Tuhan kita harus punya sikap yang berbeda gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah, buat terkhusus teman-teman remaja dan pemuda, ya kita nggak tahu ya, kira-kira teman-teman di rumah ngapain aja selain kerja PR, selain work from home, ya kita nggak tahu mereka ngapain aja karena kita udah lama nggak ibadah bareng. Tetapi di kesempatan ini kita pengen sharing-sharing ke mereka juga gimana ya menanggapin COVID-19 dan dampaknya buat hidup kita gitu kan. Dan di sini aku pengen berbagi, karena kita temanya adalah ngomongin firman gitu ya. Jadi aku teringat dari satu ayat. Di satu ayat ini pernah aku bahas di podcastku dulu yang pertama. Jadi sebagai anak Tuhan harusnya kita punya sikap yang berbeda menanggapin ini. Mungkin kita selama ini sibuk, entah itu sibuk sekolah, sibuk ke gereja. Kita punya rutinitas yang mungkin kalau misalnya ditanya sempat berdoa nggak sih di rumah, sempat sate nggak sih di rumah, saat teduh di rumah gitu. Mungkin banyak ngomong nggak sempat ini mau baca Alkitab karena pagi-pagi udah harus buru-buru sekolah, buru-buru berangkat kerja gitu. Tapi sebenarnya lewat waktu yang banyak gara-gara di rumah aja ini, sebenarnya kita bisa loh manfaatin waktu untuk kita baca Alkitab, kita membangun hubungan kita sama Tuhan gitu. Nah teman-teman di rumah kira-kira udah mempraktekkan itu nggak? Atau malah nge-game, malah main Instagram atau apa ya, kita nggak tahu. Tetapi semoga dengan sharing-sharing kita hari ini, teman-teman bisa terdorong lagi untuk mari kita membangun hubungan sama Tuhan. Nggak ada ibadah kita cuma online di hari Minggu kan, makanya kita bikin acara ini nih. Nah tapi di sini saya pengen mendorong teman-teman untuk ayo kita bangun hubungan lagi yang dekat sama Tuhan. Oh, jadi seperti itu. Mungkin awalnya dulu kita sibuk dengan sekolah, les, pekerjaan dan lain-lain, pekerjaan kita sehari-hari, sehingga lupa waktu kita untuk Tuhan. Dengan adanya himbauan pemerintah ini, kita harusnya memiliki waktu lebih untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, namun begini, C, biasanya kita sudah memasuki kurang lebih 2 minggu lebih, hampir sebulan. Pasti kan ada rasa bosan dalam diri kita. Ada yang mungkin pengen berontak untuk keluar dan melakukan aktivitas yang lain. Nah, menurut Cece gimana itu? Nah, kita harus ingat bahwa kita di rumah aja itu karena himbauan pemerintah, ya kan, himbauan pemerintah. Dan pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Jadi sebenarnya kita harus
harus benar-benar taat gitu sama peraturan pemerintah itu, jangan nekat, kecuali emang benar-benar penting banget mendesak untuk keluar. Dan perhatikan juga kalau keluar pakai masker. Lebih baik lagi kalau misalnya naik mobil pribadi gitu ya, jangan ya kalau bisa mobil pribadi karena aman gitu. Nah, tapi gini, di sela-sela kita ada di rumah kayak gitu ya, kita bisa loh mengeksplor apa ya, potensi-potensi kita gitu, potensi-potensi kita. Mungkin ada teman-teman yang bilang, potensi apa ya yang aku punya, sampai udah bingung gitu mau ngapain lagi gitu kan. Nah, karena ini temanya ngomongin firman, jadi aku harus membahas dari sudut pandang firman juga ya, Pet ya. Apalagi ini lagi masih dalam suasana Paskah. Nah, aku mendapat satu rema gitu tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, kuasa kebangkitan Tuhan itu Abraham itu dia nggak punya potensi untuk punya anak kan? Dia nggak punya potensi punya anak. Tetapi dalam Roma 4 ayat 24, nanti teman-teman bisa baca di rumah, Tuhan itu ada kuasa yang membangkitkan potensi Abraham seperti Tuhan membangkitkan Yesus dari antara orang mati gitu ya. Allah membangkitkan, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan dari antara orang mati itu adalah dalam keadaan yang tidak berpengharapan kayak gitu. Jadi sama dengan keadaannya si Abraham, bahwa Abraham itu nggak berpengharapan karena dia udah lanjut usia dan nggak bisa punya anak. Dalam bahasa Inggris dikatakan impoten kayak gitu kan. Nah, tetapi dengan percayanya Abraham sama Tuhan, karena Abraham memaknai kuasa kebangkitan yang besar itu, Abraham jadi poten lagi gitu. Nah, sama dengan teman-teman di rumah. Mungkin kita Pet, mungkin kita ngerasa aku bisa apa ya gitu. Tapi kita harus memaknai kuasa kebangkitan itu, bahwa kuasa kebangkitan itu dahsyat gitu. Kita mungkin punya pikiran aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi sebenarnya ada kuasa kebangkitan yang mampu membangkitkan potensi-potensi kita. Ada bakat-bakat yang mungkin selama ini terpendam, atau talenta-talenta yang selama ini nggak pernah digali gitu. Nah, coba deh teman-teman, sambil kita membangun hubungan kita sama Tuhan, mari kita explore hal-hal yang positif ya tentunya. Misalnya apa, siapa tahu dengan kegiatan, dengan waktu yang banyak ini bisa pakai waktu untuk masak buat yang cewek-cewek atau bahkan cowok-cowok ya kan, masak. Siapa tahu di situ kita ketemu, oh ternyata aku punya potensi masak nih gitu. Atau menurut kamu apa lagi potensi-potensi yang bisa digali? Mungkin ini buat teman-teman yang biasanya malas olahraga. Ada kok beberapa tips untuk bisa olahraga di rumah supaya kita tetap gerak, membuang kalori. Itu termasuk kegiatan yang positif untuk kita di rumah aja kan. Apalagi mungkin ada yang sedang belajar musik, waktu yang tepat untuk meluangkan waktu lebih untuk belajar musik. Sekarang banyak tutorial ya. Ya betul. Makin banyak orang yang stay di home, makin banyak juga orang yang kreatif untuk menularkan apa yang mereka lakukan di rumah. Banyak di YouTube, di jejaring sosial yang lain pun banyak seperti itu. Nah, itu tadi beberapa contoh dari apa yang disampaikan Cesiana tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Tapi untuk sebelum kita lebih lanjut lagi, karena topik kita atau judul pembicaraan kita ini ngopi cantik dan sudah ada cangkir kopi di sini, kita harus minum kopi dulu ya. Buat teman-teman yang di rumah yang ada minuman kopi boleh ikut. Sore-sore ngopi-ngopi enak nih. Ada pisang goreng juga ternyata nih, Pat. Boleh kita makan pisang gorengnya. Pisang goreng baru digoreng. Tadi yang goreng siapa, Ci? Mbak Lili. Pat, ini kan kita baru episode pertama nih. Di episode selanjutnya, tentunya di hari Rabu ya, kita kasih kesempatan buat teman-teman nulis di komen di episode kali ini. Topik-topik apa yang mau kita bahas kayak gitu. Mau dibahas tentunya dibahas dari sudut pandang firman ya.
buat teman-teman yang mungkin merasa butuh jawaban tentang pergumulan masing-masing tentang pribadi, boleh dituliskan di bawah. Tidak secara spesifik, tidak masalah. Yang penting nanti akan dibantu oleh hambanya menjelaskan dari segi perspektif firman Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, itu tadi adalah beberapa yang sudah disampaikan Cesiana, bagaimana kita sebagai orang-orang muda menanggapi perubahan zaman yang sangat drastis ini. Alangkah lebih baiknya kalau kita angkat satu pujian aja ya. Oke, Ya. biar teman-teman di rumah juga tetap terhubung sama Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman pemuda dan remaja, mari kita manfaatkan waktu di rumah aja ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang paling penting adalah mari kita membangun hubungan kita sama Tuhan, selalu terhubung sama Tuhan, baca Alkitab, doa yang selama ini mungkin sering kelewatan ya. Mari kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan dan gunakan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti kita eksplorasi potensi-potensi kita, karena kita percaya Tuhan sanggup membangkitkan potensi-potensi kita yang selama ini terkubur mungkin ya, dengan yang tadi masak, terus olahraga, musik, apapun itu. Pokoknya percaya deh. Nah, ketika kita mengeksplor itu, percaya deh, lama-kelamaan kita jadi ahli juga di situ gitu kan. Ini waktu-waktu yang sangat baik untuk kita belajar, untuk kita ikut-ikut tutorial untuk memperbanyak skill dan menggali lagi potensi kita. Nah, baik teman-teman, itu tadi semua untuk pertemuan kita yang pertama ini sudah disampaikan beberapa hal oleh Cesiane, dan senang rasanya bisa menjumpai rekan-rekan semua dari sini yang ada di rumah-rumah. Tetap patuhi himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah saja, dan sampai jumpa di acara Ngopi Cantik minggu depan. Dadah.